Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik trading ya, yang berjudul membaca tren besar dan kecil. Oke, jadi dalam trading saya sering menyebutkan ada tren besar, ada tren kecil ya. Jadi apa yang dimaksud dengan semua itu pada video kali ini kita akan bahas ya. Oke. Pertama tren ya. Tren itu kan ada downtrend, ada uptrend ya. Jadi dalam market itu tren itu bersifat fraktal, itu yang perlu diketahui. Bersifat fraktal artinya eh, semua ada di dalam semua candle ya. Artinya semua tren ada di dalam semua semua jenis candle apapun pasti ada trennya ya. Contohlah di sini ada candle bullish ya. Nah, di dalam candle bullish ini ada apa ya? Di sini pasti ada ranging, ada downtrend, uptrend, dan konsolidasi. Nah, kalau kalian masuk ke dalam candle ini, maka menemukan candle yang lain, ya kan? Di dalam, katakanlah di dalam konsolidasi ya, di dalam pergerakan candle ini ada konsolidasi. Nah, dalam konsolidasi ini juga sebenarnya di bagian dalamnya itu ada semua ini. Ada uptrend, ada ranging, ada konsolidasi, ada downtrend seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat contoh fraktal di Google ya, seperti itu. Jadi di dalam candle itu ada semua kategori trend ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan membaca tren besar dan tren kecil. Apa sih itu tren besar? Nah, saya pernah ditanyai tren besar itu yang digunakan time frame berapa ya? Time frame 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah, kalau saya berdasarkan pengalaman saya, tren besar itu semuanya berpengaruh ya. Mau dia 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu semua berpengaruh. Jadi kalau membaca tren besar atau tren global, itu keseluruhannya harus dibaca gitu ya. Jadi kalau trennya terlalu besar emang bisa sih. Kalau contohnya 1 hari kita turun ke 30 menit kan masih bisa ya. Tapi secara lebih spesifik harus dibaca semuanya. Jadi untuk membaca semuanya itu tidak mungkin kan kita langsung menjadikan penjumlahan candle. Karena kalau semua candle dijumlahkan ya kan jadinya cuma satu candle ya. Kayak gitu. Nah, yang perlu kita gunakan adalah membacanya dengan EMA atau rata-rata. Ini kan moving average. Average kan rata-rata. Rata-rata pergerakan harga yang dirumuskan secara eksponensial gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan 20, 50 dan 100 dan 200 EMA untuk membaca tren besar. Jadi tren besar itu bisa dibaca dengan EMA atau SMA juga bisa ya, tapi EMA itu lebih lebih cepat ya, lebih banyak digunakan. Kemudian yang kedua, tren besar itu juga bisa dibaca dengan candlestick ya. Asalkan trennya tidak terlalu kebesaran, candlenya tidak terlalu kebesaran ya. Katakanlah kalian menjumlahkan candle yang 1 tahun semuanya ya, jadinya ya cuma satu candle ya, buat apa ya. Jadi untuk penjumlahan candlestick ini disesuaikan dengan kebutuhan kayak gitu ya. Karena kalau penjumlahan candlestick ini tidak bisa kita lakukan, maka kita masih bisa menggunakan menu di broker masing-masing broker ya. Tapi ketika menggunakan menu ini kalian akan bingung lagi karena di setiap tampilan time frame itu akan berbeda candlenya. Itu yang akan buat kalian bingung lagi. Jadi wajib kita itu harus belajar penjumlahan candle dan videonya sudah saya jelaskan di playlist ebook trading PDF. Oke, kalian cari di sana jika ingin belajar ini. Saya tidak menggurui kalian ya. Dan saya juga tidak mengajar kalian ya, karena di sini hanya sharing saya. Oke, kemudian tren kecil, apa sih itu? Tren kecil adalah pergerakan minimal 3 sampai maksimal 5 candle ya. Ini menurut kategori saya ya. Kalau kategori kalian silakan, karena saya sering di 1 menit kalau di digital option ya. Jadi hanya dengan 5 menit
Karena kan ini candlenya 5 menit, berarti saya bisa memprediksi 5 menit candle setelahnya kemungkinannya apa. Nah, di sini harusnya udah bisa ngambil retracement candle atau buying pressure atau selling pressure. Karena di sini akan ada 5 candle gitu ya. Oke, kalau kita gunakan 10 candle rasanya kebanyakan ya. Itu aja sih. Perbedaannya dengan tren besar dan tren kecil. Kalau tren besar itu keseluruhan harga, pergerakannya bagaimana rata-ratanya, jadi gambaran besarnya. Dan tren kecil ini gambaran yang lebih spesifik di mana pada time frame kita. Oke, max 5 candle sebelumnya pada time frame yang digunakan ya. Kemudian cara membacanya adalah dengan menjumlahkan candlestick ya. Kenapa di sini kita nggak menggunakan EMA? Karena kita cuma perlu 5 candle ya. 5 candle itu artinya kalian harus menggunakan EMA 1 atau EMA 2 ya. Jadi nggak usah lah, gunakan aja pembacaan candlestick dengan menjumlahkan candlesticknya. Oke, kayak gitu kira-kira teorinya ya, tren besar dan tren kecil. Tren besar ini harus di follow ya. Kalau pernah dengar istilah trading, follow the trend atau trend following atau trend follower, ini yang di follow ya, tren besar. Karena tren kecil itu bisa berlawanan dengan tren besar. Contoh, tren besarnya downtrend ya kan. Kemudian tren kecil ada uptrend. Ya kenapa begitu? Karena market bersifat fraktal ya kan. Ini anggap tren besar ya kan. Ini anggap tren kecil dan ini tren besarnya atau impulsnya. Nah di sini kan ada uptrend. Bayangkan kalau ini 30 menit dan time frame ini 1 menit. Berarti di sini kan ada uptrend, ada downtrend, ada uptrend ya kan. Jadi gunakan kalau bisa follow tren besarnya. Jadi kita entry-nya di sini ya. Karena trennya down di sini. Jadi kayak gitu. Kalau tren kecil ini sebagai gambaran saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa memberikan gambaran tren pada skala kecil ya. Contohnya ya 3 candle kayak gini kan. Ini artinya apa? Ini kan artinya tren. Asalkan dia tidak di tengahnya ini ada EMA besar, EMA 200 ya. Ini nanti bisa turun jebol. Ini bukan tren. Karena EMA 200 datar itu cenderung membentuk doji atau konsolidasi ya. Kayak gitu. Itu yang harus diwaspadai. Oke, sekian untuk teorinya teman-teman. Jadi langsung kita akan ke contoh. Contohnya cukup singkat-singkat. Masing-masing tren besar ada 3 contoh. Tren kecil ada 3 contoh juga. Oke, tren besar bagaimana cara membacanya? Nah, sini udah ada screenshot. Ini membaca tren besar ini, tren besarnya keadaannya gimana? Jadi kita baca EMA-nya aja biar gampang ya. 20 datar, 50 datar, 100 datar, 200 datar. Artinya apa? Dalam time frame yang lebih besar, entahlah kalau 1 menit itu perhitungan EMA-nya berapa. Jadi kita akan menemukan kondisi seperti ini atau ranging dalam time frame kita. Itu. Karena time frame besar itu dia akan membentuk doji. Contoh di sini ya, pasti ada doji di sini. Opening price pasti ada closing price di sini, nah kan? Dia kan doji, ya kan? Kayak gitu. Time frame besar ini maksudnya apa? Doji ini adalah indecision. Indecision adalah proses ranging pada time frame kita dan konsolidasi pada time frame besar. Yang lebih besar ya gitu maksudnya. Entahlah berapa karena market kan tergantung pola candlenya berapa. Oke, seperti itu cara membacanya. Kalau dibaca dengan candlestick, maka katakanlah di sini kita bacanya berapa candle? 10 candle. Jadi kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sini ya kan. 10 sampai sini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sini ya kan. Nah, di sini kita bisa jumlahkan candlenya. Kalau kita di 1 menit, time frame 10 menit kan udah termasuk ya besar juga kan ya. Oke, di sini kan openingnya di sini. Kita tinggal menjumlahkan menggabungkan opening price-nya di sini dengan
closing price-nya di area sini, ya kan? Nah, ini candlenya apa? Ini adalah candle bearish, ya kan? Jadi dalam 10 menit itu candlenya bearish dan ada ekor panjang banget di bawah atas dan di bawah, ya kan? Karena sini openingnya, sini closingnya. Ini candle apa? Candle doji, ya kan? Doji bearish atau long leg doji. Maka kalau muncul candle kayak gini, kalian harus paham di mana support resistennya. Supportnya ada di bawah sini, ada di setengah ini, setengah ekornya. Resistennya ada di setengah ekornya, ada di atas sini. Dan di opening price-nya juga ada ya, terkadang. Tapi yang signifikan itu di setengah dan ujung-ujungnya itu. Jadi apa yang terjadi di sini? Kalian lihat di sini. Sini terjadi fake breakout, ya kan? Sini. Kemudian di sini apa lagi yang terjadi di sini? Di area, katakanlah area sini. Oke, ini kita hitung dulu ini ya prosesnya biar jelas. Opening di sini, kemudian closingnya di area sini, ya kan? Area sini, nih. Oke, dengan ekor bawah, ya kan? Oke, berarti kan kita tahu di sini candlenya bearish, sini candlenya bearish. Nah, ini prediksi kita di 10 candle selanjutnya. Nah, pasti ada di sini. Kalau dia di sini, oke, belum disentuh, ya kan? Kalau dia di area support sini, kalau 10 candle, kita harus ngitung ini ya. Sorry, kok ini lagi yang dibaca. Ini ya candlenya ini. Di setengahnya ada level, ya kan? Di ujungnya ada support, di setengah ujungnya ada support, ya kan? Itu aja yang kita ketahui di sini. Nah, sekarang kita lihat pergerakannya di setelah ini. Ini kan mulai candle 1. Nah, dia kan ini kena bearish di sini lagi. Kenapa? Karena di sini setengahnya ini adalah resisten, ya kan? Kalau dia menuju support, ini dia menuju support, apa yang terjadi? Dia naik jadi bullish. Karena di sini support, di sini resisten. Nah, di sini resisten ini tengahnya ini harus di breakout. Nah, inilah yang breakout di sini. Karena bullish, ya kan? Makanya di sini bisa bullish lagi. Kayak gitu. Karena ini proses yang namanya ranging. Jadi di sini dalam 10 menit kemudian ini candlenya bisa jadi bearish, tetapi dia bearishnya kecil gitu. Itu ya. Itu caranya dengan menjumlahkan candlestick. Oke. Itu contoh nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Baca dengan IMA bagaimana? IMA-nya udah jelas. Ini masuk di formasi ya, karena dia nggak datar, IMA-nya formasinya naik. Jadi kita cari breakout candle tengahnya, breakout candle tengahnya ini bagian dari support. Kalau dalam trend uptrend, ya kan? Tuh. Dan kalian bisa juga gunakan di sini penjumlahan candlestick. Contoh ya, mulai dari sini. Ya kan, mulai dari sini, hitung untuk berapa? 10 atau 15 menit, 10 menit ya. 1 2 3 4 5 berarti di sini. 1 2 3 4 5 berarti di sini. Nah, ini kita prediksi, ibaratkan begitu ya. Nah, di sini candlenya apa? Opening di sini, closing di sini, ya kan? Dengan ekor atas, ekor bawah. Ini candlenya bullish. Ini untuk 10 menit, dan 10 menit kemudian candlenya apa? Di sini opening, di sini closing. Ekor atas dikit, ekor bawah. Nah, di sini terjadi bullish, ya kan? Nah, di sini terjadi bullish besar lagi. Artinya ini breakout, ya kan? Setengahnya itu adalah merupakan support, ya, jika itu dilewati. Dan bahkan di sini ini ada level yang namanya level berapa ini ya? Kalau ini 50%, di sini level sekitar 23,8 itu ya. Kalau Fibonacci level biasanya ada di sini Fibonacci 50%,
Di sini 61,8. Nah, sebelum 50% itu ada 38,2 ya di sini. Nah, ditunjukkan oleh resisten ini juga. Sini udah ada breakout ya kan. Makanya ini bisa menjadi level 38,2 karena di sini ada breakout. Nah, disinilah cari support ya kan. Karena di area ini bisa jadi dia terjadi price action atau nah ini kan ada engulfing tapi di zona console ranging ya. Jadi nggak berguna engulfingnya, dia tetap uptrend. Nah, jadi dengan memprediksi ini bullish, dan ini signifikan banget, maka 10 candle kemudian ini hasilnya adalah bullish candle ya. Jadi opening di sini, closingnya di sini ya, sekitar sini. Itu. Jadi dia candlenya bullish tapi ada ekor atas, ekor bawahnya. Tuh kan? Berarti nanti bisa cari dalam 10 menit pasti ada buying pressure. Ya kan? Di sini buying pressure ada. Kemudian di sini ada ranging dan menyentuh support, ada buying pressure. Di sini bisa buy juga ya kan? Jadi kayak gitu manfaatnya untuk membaca candle dalam tren yang lebih besar. Oke, ini sama aja ya. Yang contoh nomor 3, tren kecilnya, tren besarnya. Kita bisa baca dengan EMA. Kalau EMA-nya kayak gini, ada jarak yang cukup lumayan ini ya, berapa ini? Segitu garisnya. Jadi dia bisa downtrend ya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang downtrend ada yang trending ya, atau ranging, tapi dia bergerak turun. Maksudnya trending ya, atau di sini ranging ya. Dia turun, ada uptrend, ada turun, ada uptrend, ada turun. Nah, di sini namanya normal trend gitu ya, karena dia retracement-nya masih ada. Oke, itu dia untuk penyembelihan candle, kalian bisa coba-coba sendiri lagi ya. Oke, kita lanjut ke tren kecil. Maksudnya tren kecil itu gimana? Jadi maksudnya begini ya. Jadi karena ini tren kecil, ini nggak usah dibaca dulu ya. Karena ini kebesaran IMA 20. Katakanlah tren kecil maksimal itu yang minimal dulu ya 3 candle gitu ya. Jadi ibaratkan candle ini masih dalam bergerak ya, masih dalam waktu. Jadi ini belum ada. Maka kita akan gunakan candle 2 setelahnya ini sebagai 3 candle. Ini 3 candle dan ini 3 candle. Nah, kita lihat candlenya di sini. Apa ya? Jadi opening sini, closing sini, inverted bullish hammer. Harusnya 3 candle ke depan adalah bullish ya kan. Dan ini adalah supportnya. Dan ternyata apa yang terjadi? Candle ke depannya dia bullish. Dengan ekor ke support di setengah body dari inverted bullish hammer dalam 3 candle ya kan. Nah, setelah candle ini apa yang terjadi? Kemungkinan bullish ya, karena di sini 50% body dari 3 candle ini adalah cukup signifikan. Di sini ada ekor resisten ya. Jadi ini yang dihasilkan bullish, tapi jangan lupa dia bisa jadi bullish kecil ya, karena di sini opening dan closing dengan ekor atas bawah. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika kita membaca 3 candle, kita bisa tahu prediksi 3 candle kemungkinannya apa, support resistennya di mana gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya sama dengan yang tadi, tapi dalam skala yang lebih kecil ya. Ini minimal 3, maksimal ya 5 candle. Kalau 5 candle ya kalian menunggu 5 menit kemudian ya. Itu prediksinya. Kalau di sini doji, waspada di sini 5 menit kemudian adalah doji. Dan di sana nggak terjadi yang namanya tren gitu ya. Oke, contoh nomor 2 ya sama aja ya di sini. Mau gunakan 3 candle berarti baca 3 candle sebelumnya. Katakanlah price baru sampai sini. Berarti kita memprediksi price yang ini kan. Ini belum terjadi. Maka candle ini apa? Di sini opening, di sini closing, ya kan? Karena di sini openingnya, di sini closingnya, ekornya pernah ke bawah. Berarti ini adalah dalam tren seperti ini, ya dalam tren besar down, ini kemungkinan besar adalah hammer bearish ya. Setengahnya adalah merupakan SNR ya kan.
Seperti itu, dan ternyata benar kan di sini. Ini diambil dikit ya, tapi dia langsung jebol ke bawah. Prediksi selanjutnya adalah bearish. Jadi kalau kita open bearish di sini kan profit ya kan. Jadi usahakan cari yang signifikan begini. Jangan cari yang doji, karena kalau doji itu candle setelahnya bisa jadi doji, kecuali dia dalam sebuah trend gitu ya. Karena doji hanya retracement dalam sebuah trend. Tapi dalam ranging dalam konsolidasi, doji adalah doji. Jadi hasil selanjutnya ya doji juga gitu. Jadi banyak fake breakout di sana. Oke, itu aja teman-teman. Untuk contoh nomor 3 kalian bisa coba sendiri ya. Jadi saya akan menjelaskan. Cuma di sini posisinya aja yang beda. Ini trend up ya, tadi trend down gitu ya. Dan di sini bisa kita baca 3, 3 ya, 3, kemudian 3 lagi. Katakanlah kita mau baca ini, berarti ini opening di sini, closing di sini ya. Sini ada bearish candle, kemudian di sini ada bullish kayak hammer, kemudian di sini ada bullish hammer lagi, bullish hammer, retracement, kemungkinan trend continuation di sini ya. Karena di sini pada akhirnya dia menjadi doji ya, doji di sini bukan trend continuation. Karena di sini kayak hammer ya, ini kayak bearish hammer, karena bearish dia setengahnya adalah SNR ya kan, terjadi fake breakout resisten ya kan, itu di bawahnya support. Nah kena di ini support, uptrend lagi. Jadi di sini ada proses retracement dalam konsolidasi atau ranging begini ya. Oke, itu dia teman-teman terkait tren besar dan tren kecil yang harus kita pahami ketika kita trading. Karena ketika kita menggunakan sebuah time frame atau kita menggunakan menu dari time frame, itu chartnya itu akan berbeda lagi. Contoh kalian trading di chart seperti ini ya kan, kemudian kalian klik yang di 5 menit ya kan, kemudian chart di 5 menit beda lagi ya, chart di 5 menit kayak gini contohnya. Jadi kalian akan bingung seperti itu. Ada kelebihannya juga sih mempelajari penjumlahan candle begini. Jadi setiap menit candle itu bisa kita jumlahkan 7 menit, 9 menit. Kalau di broker kan dibatasi ya, ada 3 menit, 5 menit, 10 menit. Kalau 7 menit rasanya nggak ada ya, atau 9 menit itu nggak ada. Jadi ya kelebihannya di sana juga. Oke. Nah, itulah cara membaca tren besar dan tren kecil menggunakan EMA dan menggunakan penjumlahan candle dalam satu layar ketika trading. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman buat semuanya. Bagi yang sedang belajar trading, alangkah bagusnya kalau kita ketahui hal ini secara lebih cepat ya, karena ini akan sangat membantu dalam membuat analisis. Oke, sekian video saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam trader.